Pemirsa, terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK hari Senin kemarin, kami akan menyampaikan informasi bagaimana pendapat dari Jaksa Agung Muda bidang pengawasan terhadap penangkapan dari KPK tersebut. Ya, Video Pramono menyatakan pada intinya jaksa apabila dalam melaksanakan tugas diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh izin Jaksa Agung. Ya, dan video juga mengatakan bahwa ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPK dalam operasi penangkapan kemarin. Dan tentunya untuk itu kita akan konfirmasi kepada Pak Arman. Pak Arman, benarkah demikian bahwa ini harus ada izin dari Jaksa Agung terlebih dahulu? Saya tidak ingin, maaf, saya tidak ingin terjebak dalam soal-soal teknis hukum begitu ya. Saya pikir ada hal yang lebih penting ya. Jadi saya selalu menekankan pada integritas. Kalau sudah terjadi pelanggaran, sudah terjadi korupsi, tentu semua aturan-aturan itu harus dilewati ya. Tapi sebetulnya itu kolegialitas lah antara KPK, kejaksaan, kepolisian. Tapi keprihatinan saya yang pokok itu tetap pada integritas ya. Jadi kepandaian ini. Gaji pun saya tidak yakin orang digaji berapapun. Coba lihat semua instansi-instansi perbankan, bea cukai yang gajinya tinggi-tinggi. Tetap aja ada korupsi di situ. Ini memang soal karakter, jadi harus ada contoh dan tindakan keras. Plus tentu perbaikan sistem, perbaikan hukum, perbaikan pengawasan. Tapi sebetulnya itu masalah-masalah kecil di dalam penegakan hukum. Karena kalau orang sudah tidak jujur, dia akan akalin itu semua peraturan. Pengalaman lah, saya membuktikan, saya udah pernah jadi Ketua Muda Mahkamah Agung, udah pernah jadi Jaksa Agung, udah macam-macam lah. Saya tahu lah itu. Karakter-karakter penegak hukum yang memang ingin cari lubang-lubang. Baik. Jadi saya tidak bilang tidak penting ya pengawasan sistem ini, semuanya bagus. Cuma pada akhirnya integritas yang paling menentukan. Baik, apakah Anda memiliki mungkin pesan khusus atau menurut Anda apa sebenarnya yang kunci yang harus dilakukan dalam rangka meminimalisir kasus korupsi terjadi di Korps Adiaksa ini, Pak Arman? Ya, saya memiliki pesan ya, masing-masing bertanyalah pada hati nurani. Apa memang itu sudah pilihan hidup, ingin menjadi penegak hukum yang baik, yang jujur, yang berpihak pada keadilan, pada rakyat, atau memang dia tetap menganggap sebagai pekerjaan biasa. Pekerjaan polisi, pekerjaan jaksa, pekerjaan hakim itu bukan pekerjaan, itu profesi. Apa itu profesi? Semua profesi mempunyai kaidah-kaidah yang luhur. Baik. Jadi kalau orang menjadi polisi, menjadi jaksa, menjadi hakim, merasa tetap dia kayak bisnismen biasa atau pegawai negeri biasa, ya kiamatlah ya, kita tunggu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arman atas informasi yang sudah Anda bagi bersama kami malam hari. Selamat malam Pak. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Pak Andi silakan dikomentari ini segmen terakhir kita. Kira-kira menurut Anda tadi sudah dilaksanakan atau dikatakan sedikit mengenai integritas oleh Pak Arman dan juga soal hati nurani, soal moral dalam hal ini. Menurut Anda bagaimana kemudian bisa kita tingkatkan moral para jaksa ini? Baik, saya sangat sepakat dengan apa yang Pak Arman sampaikan. Integritas dan moralitas itu harga mati. Tetapi juga harus kita ingat, kita hidup di dunia nyata. Tidak mungkin instansi seperti kejaksaan itu merekrut malaikat. Tidak mungkin. Oleh karena itu, kenapa sistem itu perlu? Sistem itu perlu supaya mengurangi kesempatan, mengurangi tingkat keinginan orang untuk berbuat jahat. Memang betul, sistem kuncinya adalah integritas, tetapi sistem membantu terbentuknya integritas itu. Contoh kecil, KPK. Apa kita yakin semua orang masuk KPK itu adalah malaikat? Belum tentu. Kalau kita lihat, mereka datang dari kepolisian, mereka datang dari kejaksaan. Tetapi ketika mereka masuk dalam KPK, mereka berbuat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik. Kenapa? Sistem. Itu tadi. Jadi inti saya adalah
Pengawasan memang perlu, tetapi pengawasan hanya bagian kecil. Ya. Hukuman memang perlu, tapi hukuman itu adalah tindakan yang sementara. Yang perlu diperbaiki sekarang adalah sistemnya. Itu adalah pekerjaan besar bagi kejaksaan, bagi komisi kejaksaan. Karena jatuh bangunnya kejaksaan adalah jatuh bangunnya juga komisi kejaksaan. Baik, Pak Jamin, sistem plus integritas plus moral sudah cukupkah? Gini, saya lihatnya integritas, kita harus punya integritas ya. Moral apalagi, semua kita orang beragama. Kita kan negara yang didasarkan kepada agama kan. Jadi semua sebenarnya sudah ada dalam diri manusia tersebut. Cuma mentalitas ini begini. Pada umumnya yang saya ketahui, orang itu pengen masuk penegak hukum, mau jadi polisi, mau jadi jaksa, mau jadi apapun itu. Saya kalau tanya contohnya mahasiswa saya, ya mau jadi apa? Jaksa. Apa sih keinginan? Wah enak Pak, jaksanya keren-keren, banyak uang. Lah saya bilang, kalau kamu mau jadi jaksa, mau jadi polisi, mau jadi hakim, itu pengabdian. Bukan ingin menjadi kaya. Kalau mau jadi kaya, jadilah pengacara. Begitu. Nah, kadang-kadang ada jaksa, polisi, atau hakim yang ingin levelnya seperti pengacara. Punya cincin, punya mobil mewah, dan segala macam. Nah, ini akhirnya keinginan itu tumbuh dan ya akhirnya melakukan suatu perbuatan yang tidak benar begitu. Makanya rekrutmen dalam bidang apa saja, contoh PNS lah, PNS, polisi, jaksa ataupun dari awal harus ditanamkan kepada orang yang akan masuk itu bahwasanya ini pengabdian. Anda tidak bisa menjadi kaya karena jabatan Anda. Karena ini pengabdian, namanya abdi negara. Dari dulu leluhur saya katakan, kalau kamu mau jadi pegawai negeri itu namanya abdi negara. Bahkan di Jogja namanya abdi dalam. Nah, begitu. Jadi janganlah berpikir kalau Anda menjadi abdi negara ini sama dengan pengen memperkaya diri dari abdi dalamnya tadi. Jadi kuncinya di mental. Nah kan ada kaitannya dengan revolusi mental yang digadang-gadangkan oleh Presiden Jokowi. Nah menurut Anda apakah itu salah satu kunci untuk bisa membangun korupsi yang lebih baik? Begini, saya kira Presiden sudah mencontohkan hal yang baik ya. Dari tampak performa dari luar ya, sudah bagus dari tingkah laku, perbuatan, efisiensi segala macam sudah. Harusnya ini yang menjadi contoh bagi aparat di bawahnya. Nah ini ya harusnya bagaimana mendistribusikan ini, hidup hemat, hidup sederhana. Nah itu ya harus ditanamkan. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau Anda sudah dipanggil untuk mengabdi kepada negara, ini adalah pengabdian. Jadi lakukanlah tugas pengabdian itu dengan penuh integritas, moral, dan hindarkan korupsi. Nah itu. Oke, Pak Andi, ini terakhir. Kalau misalnya kasus ini terus bergulir ya, tertangkapnya kejaksaan ini oleh KPK, apakah dari Komisi Kejaksaan akan melakukan langkah-langkah tertentu? Sudah dari dulu kita melakukan langkah-langkah itu, tapi juga seperti yang dikatakan oleh terutama terkait dengan kasus yang baru ini. Yang baru sudah ada langsung koordinasi itu secara otomatis sudah ada. Cuman memang akan ditingkatkan secara intensif lagi. Tapi Komisi Kejaksaan tidak akan melakukan suatu hal-hal yang reaktif seperti ini. Itu kita akan melakukan hal yang responsif dan kita kemudian menganalisis dan merefleksi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah yang kemudian nanti hasil refleksi itu akan diperbaiki. Tapi sekali lagi perlu waktu. Ini bukan hal yang instan, tidak tiba-tiba kita klik semua jadi. Baik. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Jamin sudah bergabung sama malam hari ini.